mau di mana? Di mana saja boleh. Kami siap, ya kan? Kami hanya menanyakan ini tadi, ya kan? Sekali lagi, ya kami tidak menuduh DPR atau siapapun. Si A, Fulan, kita tidak boleh, ya kan? Tapi curiga boleh, Gus. Boleh. Menuduh jangan. Curiga boleh. Itu bukan ranah kita. Ranah aparat penegak hukum, ranah dari pemeriksa dan seterusnya, ya kan? Tapi bahwa ada kejanggalan, ada ketidakbenaran, ada sesuatu yang harus yang menurut kita menyimpang, ini harus kita suarakan. Tapi rakyat kecil, rakyat sipil boleh dong mengkoreksi. Boleh lah. Boleh lah. Itu hak kita kan, hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara. Sekarang kita ngomong saja, kalau kita ngomong anggaran, ya kan? Anggaplah dalam hal ini APBD, ya kan? Itu bukan haknya bupati saja, bukan haknya DPR saja, tapi hak semua. Rakyat. Termasuk rakyat kecil seperti kita. Bayar pajak. Kita bayar pajak dan seterusnya. Terus dikelola sakarpe dewe, saenak udele. Dianggarkan kemana? Iya kan? Sekali lagi, ini masalah APBD ini bukan hanya hak bupati dan juga anggota dewan, tapi hak semua masyarakat Jember, ya kan? Nah, kalau umumnya pelanggaran dilakukan, ya kan? Apa yang terjadi nanti masyarakat yang dirugikan juga, ya kan? Sudah 3 tahun berturut-turut, 2 tahun pada masa Bu Faidah, setahun masa kepemimpinan Pak Haji Hendi, ini terjadi silpa. Ya kan, sisa anggaran ya kan yang cukup besar, yang itu sebetulnya menjadi hak rakyat Jember seandainya dan tidak dipergunakan, Gus. Harus dikembalikan ke pusat lagi karena ketidakcakapan pemerintah di dalam bikin program dan seterusnya. Ini yang kita koreksi, ya kan? Kenapa? Karena rakyat juga punya hak menuntut keadilan, gitu kan? Nah ini kan hak kita. Coba bayangkan uang ratusan miliar itu seandainya sampai kepada masyarakat. Coba bayangkan tadi kita sudah bahas berulang-ulang. Anggaran untuk lansia dan anak terlantar hanya 80 juta masing-masing, ya kan? Kalau seandainya uang itu silpa itu diberikan kepada lansia dan anak-anak terlantar, saya pikir itu masalah bisa selesai kok. Kemiskinan itu bisa diangkat, ya kan? Nah, tapi kan karena ini tadi, karena terlalu banyak orang korupsi mungkin ada di Jember, udahlah kita belak-belakan aja lah. Kita 7 poin aja. Dia ngomong 7 poin karena terlalu banyak yang korupsi ada di Jember. Bukan rahasia umum lagi, Gus. Banyak orang yang masuk saku, Gus, menggelembungkan anggarannya sendiri masuk ke dalam saku, dipakai sendiri dan membuncitkan perut-perutnya yang isi dengan uang haram itu. Yang ngomong Umi ya? Kita ya? Bukan kita. Negara sipil yang tak omes nih, Gus. Tak omes, Gus. Intinya seperti itulah. Apa ya? Bagaimanapun kita tetap berkepala gitu. Iya. Artinya gini, oke, selama kita nggak melihat mata dengan kepala kita, korupsi apa ya, mungkin karena kita hanya mengomentari hal yang kurang tepat atau berpotensi ke arah situ. Tapi kan nggak bisa kalau kita melihat dengan mata kepala sendiri. Nggak ada ceritanya, maling ini ngaku, Gus. Oleh karena itu, kan? jadi kita nggak boleh menjudge manusia. Cuman kalau kita mengkritisi bahkan ada apa? Ya paling banter kita hanya bertanya, loh kok begini ya? Ada apa kan gitu kan? Tapi bukan rahasia umum, korupsi ada di Indonesia ini sudah menjamur dari dulu dan banyak para politisi ditangkap memang karena korupsi gitu. Bahkan di penjara pun dia bisa hidup mewah seperti bintang 5, dia hidup di penjara seperti bintang 5 karena dia punya kuasa. Sekarang gini, kalau seandainya kita menjustifikasi bahwa semua politis itu pasti buruk, nanti bukan semua, Gus. Sekarang gini, bukan nanti semua. akhirnya dampaknya orang-orang baik nggak mau maju nanti. Nanti orang-orang baik itu nanti daripada nanti saya dicap orang yang bukan semua, tapi banyak buktinya yang masuk di stasiun televisi, di media massa, di media online, bahkan di dalam dan di luar negeri sudah mengetahui Indonesia seperti ini. Jadi gini, yang saya ingin dorong gitu kan, biar kita nanti arahnya tidak menjudgment siapapun, ya kan, harusnya seperti Umi ini mencari berita lebih, ya kan. Kami sudah arahkan mau ke DPR, ya kan, seperti pada saya sudah sebutkan beberapa nama tadi untuk bisa diklarifikasi. Tanyakan saja gitu kan. Nah nanti boleh dengan tanya setajam ini kepada mereka. Nah kalau nanti kami yang menjawab, ini kan apa ya? Bukan ranah ya? Bukan ranah kami. Jadi kami nggak boleh ngomong begitu. Kenapa? Karena sekali lagi ya kami bukan orang yang apa ya,
kapasitas kami untuk ngomong itu nanti akan dipertanyakan. Tapi Umi termasuk bertanya barusan ini ke sampean berdua, Gus. Kan nggak apa-apa, Gus. Bertanya, bukan merosting ini, bertanya karena ingin tahuan Umi sebagai ya, paling manusia tidak yang saya kami berikan jelas ya. Tadi sudah kami bahas, sudah kami jelaskan cara kami. Ada beberapa kesalahan pemerintah yang menurut saya sekarang saya pertanyakan kenapa DPR kok diam saja, itu kan? Itu saja. Nah, nanti itu yang saya pengen juga harusnya Umi monggo digali lebih, ditanyakan langsung ke DPR. Kenapa Pak? Ini ada kesalahan yang sama. Nah, kenapa kok tidak Anda ingatkan dan seterusnya, itu kan? Nah, itu nanti pastinya kan mereka kan punya alasan, ya kan? Dan mereka harus menjelaskan kepada masyarakat dong, ya kan? Kalau tidak dijelaskan, ya kan? Jangan salahkan masyarakat. Bila akhirnya masyarakat itu menjudgment bahwa DPR ini ada kerjasama. Ya, DPR ini ya ada kerjasama. DPR ini kerjanya tidak benar, mereka makan daging buta. Jangan salahkan masyarakat juga itu loh. Ya kan, mereka harusnya kan berani ngomong, ya kan, berikan penjelasan. Lah kalau umpamanya nanti Umi di sana ditolak, ya kan, wah itu membuat saya kecewa lah, ya kan. Saya pasti akan teriak lantang lagi, ya kan. Nah, pasti saya akan teriak lantang lagi. Kenapa? Ya kan, kenapa mereka menutup kebenaran? Ya kan, harusnya mereka mengklarifikasi. Bisa jadi penjelasan kami ada klarifikasi lebih jelasnya beliau yang menjelaskan. Ya kan, yang berhak ngomong sebetulnya mereka. Tapi kan yang kita bertanyakan kenapa mereka diam saja. Hari ini saya mendorong teman-teman DPR, ya kan, melakukan fungsinya sebagai legislator. Harus berfungsi. Iya kan. Jadi harus hidup saja seperti ini. Ya kan, kesannya hari ini DPR ini kerjanya apa? Saya pertanyakan. Karena lagi buta, Gus. Saya pertanyakan juga. Tapi nggak semua, Gus. Banyak yang DPR berkompeten, bagus sekali kinerjanya. Oke, saya mau bertanya lagi, Gus. Ini Anda berhubungan dengan Kabupaten Jember, masih, Gus, yaitu Wakil Bupati Jember, Gus. Boleh Umi bertanya, Gus? Saat ini kayak Gus Firjon itu kemarin sudah Umi tanyakan, ada di Sodong ya, ada kesenjangan atau ada termasuk ada garis atau benang merahnya, Gus, antara wakil bupati dan bupati, Gus. Ya, menurut sampean, Gus, sebetulnya saya pribadi yang jawab ya, atas nama pribadi dan atas persepsi sampean pribadi yang bisa jadi jawaban saya ini salah, tidak mewakili yang sebenarnya. Ini wakil bupati kita kok sepertinya katanya Gus Baikun kemarin tidak difungsikan. Nah, ini menjadi pertanyaan dan juga menjadi keinginan saya menggebu-gebu untuk menanyakan kepada Anda, kenapa wakil bupati menurut Gus Baikun tidak difungsikan kinerjanya, juga kapasitasnya, juga kedudukannya ada di Kabupaten Jember, sedangkan bupati ini dan wakil bupati harus selaras dan seimbang. Kalau ada masalah satunya juga harus menutupin. Kalau ada masalah yang satunya juga harus menutupin. Tidak bekerja sama. Tapi kenapa kok sekarang ini dan juga Gus Baikun menyampaikan ada perbedaan dan tidak difungsikan seperti itu, Gus? Bisa? Boleh. Jadi terhadap kejadian yang sebenarnya seperti apa kan tidak tahu, jujur kita nggak tahu. Apakah bupati dan wakil bupati ini sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Kita berkapasitas hanya melihat dari indikasi saja. Ya, karena ini salah satu contoh ya, indikasi yang kita kenapa sampai muncul statement pembacaan di masyarakat bahwa wakil bupati dan bupati tidak sedang baik-baik. Ini satu contoh, mungkin ada beberapa hal yang sudah kita komunikasikan kepada Gus Firjon dalam hal ini sebagai wakil bupati mengenai aspirasi dari minimal pendukungnya beliau terkait dengan persoalan beasiswa, pondok pesantren dan macam-macam lah kemarin yang sudah menjadi harapan dari pendukung ini yang itu nanti sudah dijanjikan untuk bisa dipenuhi ya.
terkait masalah guru ngaji juga itu yang menjadi ranah untuk bisa ditepati janjinya, dieksekusi gitu kan. Kita lewat beliau gitu kan, tapi sampai detik ini kami melihat tidak ada yang signifikan yang itu tereksekusi gitu. Bahkan cenderung seperti ada mentah gitu. Kan wajar dong kalau kami itu melihat ada apa ini. Itu Anda melihat dari kacamata Anda pribadi. Dari kacamata saya pribadi yang bisa jadi salah. Wajar dong. Kan harusnya kalau dalam kondisi yang baik-baik saja antara wakil bupati dan bupati ini, ketika ada masukan, itu kan responnya harusnya bagus. Oh, ini masukan juga dari pendukung kan gitu kan. Dan itu sudah bagian yang sudah dijanjikan. Minimal kami mendapatkan penjelasan yang bagus tentang hal itu. Nah ini seperti kayak tidak aspirasi kami tidak tersampaikan dengan baik, tidak bahkan eksekusinya jauh dari harapan gitu loh. Tidak ada satupun janji yang ditepatin, Gus. Kalau masalah guru ngaji, masalah anak yatim, masalah rakyat terlantar, kita ngomong mungkin persentasenya ya. Kalau tidak ada sama sekali enggak lah. Persentasenya yang kurang. Yang harusnya kita berharap 100% itu tereksekusi. Ini mungkin enggak kurang lebih dari hanya 25% dari yang sudah diplaningkan. Ini yang kita menilai kenapa mungkin hubungan ini berarti wakil bupati ini tidak difungsikan secara baik. Minimal aspirasinya kurang terperhatikan gitu. Ini yang kami melihat gitu. Tapi ini tidak terus menjustifikasi bahwa hubungan beliau berdua tidak baik-baik saja. Kalau yang pantas menjawab itu kapasitasnya ya tanyakan aja sama Gus Firjon gitu. Kita hanya melihat dari luar yang itu pun kita hanya membaca dari beberapa indikasi yang sudah kita lihat, sudah kita sampaikan. Oh kok begini, ini hanya begini, oh kok begini. Wajar ketika menganalisa sampai pada titik oh ini lagi tidak baik-baik saja gitu kan. Iya, menurut Umi Gus, kalau memang wakil bupati tidak difungsikan atau tidak ada kapasitas di situ atau termasuk dibiarkan dan bupati kita berjalan sendiri ya Gus ya, kenapa kayak Gus Firjon tidak minimal dengan rasa hormat mengundurkan diri sesuai dengan janji beliau? Gus, mohon maaf saya bertanya ini Gus, tanya aja pada beliau gitu ya Gus ya. Karena mungkin yang lebih berkapasitas melihat ini kan yang beliau. Mungkin beliau masih melihat. Jadi kami juga tidak mau mohon maaf, kami juga tidak mau mengarahkan untuk seperti apa itu kan kembali kepada masing-masing hak beliau-beliaunya. Maksud saya begini, tapi bahwa kemarin saya sudah mengundurkan diri lebih baik Gus ketimbang kita melihat kedoliman atau pembiaran di sini Gus, di lembaga ini. Sekali lagi itu bukan hak kami untuk menjawab. Kalau kami yang jawab, kami pasti salah. Ya kan? Karena kami juga tidak tahu melampaui kewenangan. Kewenangan kami bicara. Jadi yang jelas, kenapa kemarin saya ngomong wakil bupati kurang difungsikan atau tidak difungsikan? Salah satu indikasinya hari ini, yang kita terlihat lah foto beliau hanya berdiri sendiri. Banyak hal catatan-catatan. Semisal pada saat kami mengklarifikasi tentang urusan pembiayaan renovasi untuk rumah wakil bupati. Ya kan, ternyata beliau juga tidak tahu anggarannya sebesar itu. Ya kan? Yang wakil bupatinya nggak tahu anggarannya segitu. Sebesar itu. Ya, itu bisa. Itu kami tanyakan. Beliau laku karo maksud sampai sakmono. Beliau sampai tanya begitu. Nah ini kan bukti. Ya kan, indikasi kuat bahwa beliau tidak difungsikan di dalam penataan anggaran dan seterusnya. Itu loh maksud saya. Ya kan, misal pada saat peletakan pejabat-pejabat, ya kan, ada pelanggaran KSOTK. Kami di awal sudah mengingatkan lewat Gus Firjon karena kami memang masih saudara dengan beliau. Sudah kami ingatkan pada saat ada pelanggaran itu. Semisal ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh bupati terpilih hari ini, ya kan? Aturan dari pemilu, undang-undang pemilu, bahwa seorang bupati terpilih tidak boleh melakukan pergantian posisi eselon 2 ke atas, ya kan? Itu selama 6 bulan.
Setelah 6 bulan baru boleh. Tapi kemarin faktanya semua orang tahu, ya kan, baru ya beliau dilantik tanggal, kalau saya tidak salah 18 Februari 2021 ya. Bulan Maret tanggal 8 beliau sudah melakukan perubahan. Iya, perubahan. Pergantian posisi, dan itu tidak boleh, itu pelanggaran pemilu. Karena apa? Karena itu harus tidak boleh dilakukan selama 6 bulan. Tapi ini dilakukan pelanggaran itu oleh bupati, dan kami langsung bereaksi mengingatkan wakil bupati. Dan ternyata wakil bupati tidak tahu urusan itu. Apa mungkin ada mekanisme yang harus dilalui, Gus, dalam masa, termasuk masa percobaan dari 1 sampai 6 bulan? Bukan mekanisme juga, ini aturan. Ya. Ada undang-undang yang mengatur. Ada undang-undang yang mengikat. Ada, iya, undang-undang yang mengikat. Seorang bupati terpilih tidak boleh melakukan rotasi pejabat, pemindahan pejabat itu selama 6 bulan. Mutasi itu tidak boleh dilakukan selama 6 bulan. Pejabat eselon 2 ke atas. Kok berani sekali bupati melakukan seperti itu? Jangan tanyakan ke saya. 3 bulan. Karena Anda barusan menyampaikan kepada tanyakan kepada bupati itu kenapa pada saat terjadi pelanggaran. Pada saat terjadi pelanggaran, kami sudah mengingatkan lewat wakil bupati. Mengingatkan itu semenjak kan dalam rangka eman, Pak. Mengingatkan bupati yang terpilih yang kita dukung. Tolong jangan melakukan terus kesalahan. Pada saat kami datang, wakil bupati menyampaikan bahwa pelanggaran bla 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 bla, ya kan, ternyata beliau tidak tahu urusan ini. Berarti kan beliau tidak diajak rembuk. Kenapa terus saya menyimpulkan wakil bupati tidak difungsikan? Ya karena ini. Ya kan, kalau memang mau difungsikan kan berarti diajak ngomong. Iya, benar. Ya, beliau tidak tahu sama sekali. Bahkan ini pejabat. Tapi wakil bupati ada protes, Gus? Apa? Ada protes, Gus? Jangan tanya ke saya, tanyakan ke wakil bupati. Sebentar dulu. Jadi saya nggak boleh dong jawab pertanyaan yang. Ya, maksud saya harusnya jangan tanyakan ke kami. Tapi bahwa kami sudah mengingatkan, iya. Ya gitu, itu poin penting. Dan sekali lagi, semua pernyataan ini kami siap dikonfrontir, ya kan, bahwa sudah kami ingatkan, iya, ya kan. Nah, pada saat itu jawaban wakil bupati intinya wakil bupati tidak tahu menahu urusan ini, dan ini keputusan yang diambil oleh Bapak Haji Hendi sendiri, ya kan. Dan pada saat itu terjadi mutasi 603 pejabat. Dan ini wis gak karu-karuan, sudah ada pelanggaran pemilu, dan itu juga mutasinya tidak benar menurut KSUTK, ya kan. Lah ini yang menjadi carut marut di awal, dan itu sudah kami ingatkan, ya kan, lewat wakil bupati. Wakil bupati ternyata tidak tahu menahu urusan ini. Ya monggo, jangan tanya lebih jauh kepada yang bersangkutan. Kami sudah menyampaikan ini, gitu loh. Poinnya, kalau ini ditanyakan ke kami, kan bukan kapasitas kami untuk menjawab. Gitu ya. Tapi alasannya kenapa kan kita juga nggak tahu. Tapi apakah nggak ada anggota DPR yang memprotes kinerja bupati tadi itu? Saya sudah ngomong ke Pak Dirjen. Harusnya ada anggota DPR yang memprotes. Pak, sana nggak boleh gini. Pak, sama ini melanggar, kan harusnya dikoreksi. Karena kinerja bupati yang mengkoreksi dan yang wajib mengkoreksi itu anggota DPR. Betul kan? Walaupun Umi orang sipil sedikit-sedikit tahu lah. Iya kan kewajiban. Loh kenapa? Kan tadi sudah Anda jangan mancing-mancing saya emosi, Gus. Saya bisa emosi dikeluarin semua nanti, Gus. Tadi kan saya sudah ngomong. Loh, kenapa kok DPR melihat kesalahan ini diam saja? Padahal dulu pada saat ada kesalahan semisal, mereka menggunakan haknya interpelasi, angket sampai AMP. Kenapa dengan kesalahan yang sama DPR kok diam saja? Anggota DPRD Jember ya, mohon maaf dengan ketidaknyamanan ya suasana bulan Ramadan ini. Ini adalah PR Anda, dan tanggung jawab amanah ada di tangan Anda juga, karena semua kebijakan yang Anda lakukan, semua janji, semua sumpah yang Anda lakukan besok diminta pertanggunggan jawaban, bukan hanya di dunia, di akhirat. Jangan enak-enak jadi pemimpin, jangan enak-enak duduk manis menjadi wakil rakyat,
kalau Anda tidak amanah, kalau Anda tidak melindungi, kalau Anda tidak menyampaikan yang hak dan hak, yang batil dan batil. Saya rasa seperti itu. Oke Gus, mungkin ada sedikit penutupan Gus. Kita dari tadi ngomongnya udah panas-panas aja Gus. Kita ngomong yang dingin-dingin aja Gus, atau yang santai-santai aja, tapi singkat, padat, berisi. Tentang Jember ke depannya harus bagaimana Gus? Kalau harapan saya, sekali lagi, pada saat ya kan kita ini tidak berfungsi sebagai semestinya, ya kan, maka yang terjadi nanti adalah kecarut marutan dan seterusnya. Ya, ambil contoh, kalau umpamanya kendaraan, ya kan, kalau tangki itu harusnya diisi bahan bakar minyak, baik itu premium, solar atau apa. Kalau umpamanya radiator itu isinya air, kalau dibalik fungsinya, terus radiator diisi bensin umpamanya atau solar, iya, yang terjadi pasti sudah di luar fungsi. Ya, maka ini yang kembali saya ingin ingatkan kepada semua pihak, baik itu terutama Bupati Jember. Bupati Jember. Jangan cuma semua pihak, semua pihak. Bupati Jember itu adalah yang pegang bendera nomor 1 di Jember. Bupati eksekutif dan juga legislatif, termasuk yudikatif, ya kan? Saya berharap lembaga yudikatif sebagai lembaga hukum, aparat penegak hukum, ayo tegakkan hukum, ayo ingatkan siapapun yang salah, biar nanti bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Amin. Karena kalau tidak itu dilakukan, yang terjadi apa? Yaitu tadi, sama halnya dengan kendaraan. Ya kan, pada saat radiator harus diisi air, diisi bahan bakar, sebaliknya terus tangkinya diisi air, yang terjadi kendaraan tidak bisa jalan, tidak bisa hidup, ya kan? Nanti yang akan terjadi itu fungsi pelayanan masyarakat di pemerintahan, fungsi pelayanan masyarakat akan mandek. Itu adalah alat vital ya Gus ya, yang menuntun atau membawa Jember lebih baik lagi, lebih sukses lagi Gus. Oke, terima kasih Gus. Siap. Kami pun siap kok dikoreksi, ya kan? Tidak mungkin bisa jadi dari semua yang kami katakan tidak semuanya benar, tapi sekali lagi kami siap dikonfrontir, ya kan? Kami sebagai rakyat kecil berhak dong ngomong, melihat ketidakbenaran ini, dan kami butuh klarifikasi, ya kan? Kami sekarang ngomong, silakan kalau memang ini dianggap omongan kami ini tidak berdasar dan seterusnya, sekali lagi kami sudah menyediakan, siap dikonfrontir, ya kan? Saya siap. Kan Anda tahu ya, rumah Gus Baikun di mana, rumah Gus Jadin di mana, rumah Umi di mana, nggak akan pindah kok. Kita asli warga Jember. Gus, terima kasih Gus waktunya Gus. Terima kasih jawabannya yang luar biasa. Mohon maaf kalau Umi terlalu vulgar ya menanyakan semua hal-hal yang ada di Kabupaten Jember, karena Umi adalah termasuk makhluk dan manusia sosial yang rasa ingin tahunya melebihi daripada otak kecerdasan saya Gus. Dan ini untuk mengedukasi Gus ya, buat warga Jember juga warga Indonesia untuk menjadi manusia-manusia yang lebih kritis lagi. Boleh saya kasih closing statement? Boleh, nggak apa-apa Gus. Boleh Gus, silakan Gus. Jadi mungkin lebih keras Gus. Mungkin tadi sudah kita ngobrol panjang lebar, ngalor nusuk ke sana kemari. Ini bagian dari dinamika masyarakat yang ada. Kalau memang dirasa kami ini terlalu bodoh sehingga kami tidak tahu akan hal yang terjadi, monggo cerdaskan kami, beritahulah kami, karena sejatinya memang masyarakat ini butuh informasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga ini akhirnya saling ada titik temu. Sehingga di situ akhirnya kekacauan, instabilitas politik itu tidak terjadi. Transparansi Gus. Yang dibutuhkan saat ini transparansi. Yang terpenting adalah informasi yang nyampe, yang saling sinergi, sehingga di sini ada kerjasama yang luar biasa. Semua komponen masyarakat, pemerintah, dan terkait masyarakat Jember untuk sama-sama membangun Jember lebih baik lagi. Benar. Gitu. Sudah itu saja Gus? Ya, itu. Oke, terima kasih Gus, terima kasih waktunya Gus. Sudah menyita ya orang yang sangat penting di Kabupaten Jember ini menurut saya ini. Beliau ini adalah singanya Talangsari Bos. Jangan dilawan Bos. Ya kalau dilawan Anda nanti bisa punya penyakit panas dingin. Udah mending diem aja lah, ngikutin aja lah. Oke, karena niat beliau juga baik, niat Umi baik, bukan kami ini mencari-cari kesalahan pihak bupati atau wakil bupati atau anggota DPR atau kepala DPR atau apalah
Tidak. Kami sebagai manusia yang kritis, sebagai warga Indonesia yang baik, sebagai warga Jember yang baik, kita harus menyampaikan. Umi bilang kemarin ya di Sodong ya, ucapan yang baik itu adalah doa. Ucapan yang baik itu mendapat pahala. Dan ucapan yang hak, katakan yang hak. Ucapan yang batil, katakan yang batil. Ucapan yang tidak baik yang sekiranya menyinggung dan bersimpangan dengan hati nurani kita, berseberangan dengan hati nurani kita, sampaikan. Lebih baik kita jujur, terhina, daripada kita naik mobil tapi dapatnya korupsi. Tidak baik. Jangan pernah menari-nari di atas penderitaan orang lain, karena setiap doa orang yang teraniaya itu akan menjadi karma buat Anda semua. Ingat, kesombongan awal daripada kehancuran. Oke, kayaknya gitu aja bincang-bincang Umi sama kalian. Si pilot kantor cantik, sang maestronya Jember, yang punya salam 3 jari nolai, jangan lupa bahagia. Kami diiringin, didampingin, juga dikasih wawasan bersama beliau dengan Gus Baikun. Terima kasih Gus Baikun. Gus Jadin, terima kasih Gus Jadin. Insya Allah banyak hikmah, banyak keterbukaan, banyak inovasi, banyak perubahan yang akan didapatkan selanjutnya ada di Kabupaten Jember, dan untuk menjadikan Jember yang lebih baik lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah Umi Syarifah menumpang mandi. Kalau ada umur Umi Syarifah panjang, insya Allah kita berjumpa kembali. Salam 3 jari nolai dari sang maestronya Indonesia. Ilaliko, hidup indah bila mencari berkah. Wassalam, bye bye, I love you. Sampai jumpa.